Esok harinya Warashi langsung melaporkan pertarungannya semalam. Dia sangat melebih-lebihkan pertarungan itu. Kirisame dan Ibara hanya diam mendengar cerita Warashi itu. Moss juga ada di tempat itu dan mendengarkan apa yang dikatakan Warashi. Moss menyerang Warashi memang tujuan awalnya seperti itu. Mengingat Warashi yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi pasti akan malu ketika dikalahkan oleh orang luar. Jadi dia akan sendirinya melebih-lebihkan cerita. Beralih ke dalam gua persembunyian, Senku sedang menyusun rencana untuk konspirasi sederhana. Setelah mereka menunjukkan petarung terkuat di pihak mereka, maka rencana akan dimulai. Pertama, Senku akan mencari ruang terbuka untuk menyiapkan drone di perang nantinya. Kedua, mereka akan memakai jubah hitam seperti yang dipakai Moss agar menarik perhatian musuh. Dan ketika Kirisame akan melemparkan senjata pembatuan Medusa, keempat, perang akan dimulai. Setelah mendengar rencana ini, Gen merasa kalau mereka tidak akan bisa selancar itu melakukannya. Ryusui mengatakan satu hal yang penting. Seperti yang mereka tahu, jika Moss ada di pihak mereka sampai senjata pembatuan berhasil dicuri, jadi Moss pasti akan ada di tempat pertarungan terakhir. Setelah itu mungkin dia akan berbalik menyerang dan membantai seluruh kerajaan sains dan merebut Medusa. Perkataan Ryusui ini memang benar. Moss sudah berencana untuk pergi bersama Kirisame untuk mengalahkan petarung berjubah. Padahal senjata pembatu bisa direbut meski Moss tidak ada di tempat kejadian. Ryusui pun beranggapan jika pada saat mereka berhasil merebut senjata pembatu dengan drone, mungkin mereka akan dibunuh oleh Moss. Senku berkata, jika sekarang mereka sedang menyiapkan cara untuk menghadapi Moss, lalu kita diperlihatkan Kaseki yang sedang membuat senjata. Dia memotong pipa, lalu Kaseki akan merekatkan 8 bagian menjadi bentuk lingkaran. Kaseki bingung dengan apa yang sedang dibuatnya. Orang-orang modern langsung paham tentang benda yang dibuat Senku kali ini. Senjata ini tidak lain dan tidak bukan ialah pistol. Senku berkata jika penggunaan bubuk mesiu ini cukup rumit, jadi untuk urusan ini biar Senku saja yang mengatasinya. Karena bisa saja ada kesalahan fatal dan meledak. Taichu teringat sewaktu pertama kalinya mereka menggunakan bubuk mesiu. Waktu itu mereka pergi ke Hakone untuk membuat peledak. Cerita ini ialah cerita sekitar 3 tahun yang lalu. Setelah pistol selesai dibuat, Ukyo sebenarnya tidak ingin membicarakan hal-hal manis di situasi seperti itu. Namun Ukyo tidak ingin membunuh siapapun dalam perang ini. Ryusui pun tertawa dan berkata kalau yang dikatakan Ukyo itu bukanlah kata-kata manis ataupun moralitas. Orang yang teman atau kerabatnya dibunuh pasti akan memendam kebencian selamanya. Karena itulah tidak membunuh adalah prinsip yang lebih masuk akal. Senku juga berkata kalau pistol yang tidak lengkap itu mana mungkin bisa membunuh orang. Lagi pula akurasi dan tembakannya juga rendah. Bahkan Senku menganggap kalau pistol ini bisa jadi pembius. Maksud Senku ini, jika mereka menembak Moss dengan pistol itu, maka mereka tinggal membatukan Moss. Jadi setelah dia kembali menjadi manusia, Moss akan kembali sehat. Gen dan Ukyo tidak tahu harus bereaksi seperti apa mendengar penjelasan Senku tadi. Ryusui mencoba memegang pistol itu. Dia bertanya tentang siapa yang akan memakai pistol itu nantinya. Orang yang tidak berpengalaman akan susah untuk menggunakannya. Senku pun langsung melihat patung Yo yang ada di sana. Tanpa menunggu lama, Senku langsung membangkitkan Yo dari pembatuan. Setelah Yo bangkit, Senku berkata, sudah wajar Yo yang merupakan seorang polisi berpengalaman memakai pistol. Chrome masih tidak yakin, karena dia menganggap kalau mereka tidak bisa membiarkan orang berbahaya memegang alat yang berbahaya pula. Yo seketika langsung tersenyum setelah diberikan pistol dunia baru. Gen beranggapan jika Yo itu karakter ceria yang haus akan pengakuan, jadi bisa dibilang dia akan mudah untuk dimanipulasi. Gen menggunakan triknya. Dia berkata pada Yo jika dia akan masuk sejarah sebagai polisi keamanan pertama di dunia baru. Amaryllis pun mendukung Gen untuk memanipulasi Yo. Ia pun berjalan ke arah Yo. Dia juga menggunakan trik menggodanya. Dia terus-terusan memuji Yo sebagai orang yang keren. Yo langsung semangat dan berkata untuk menyerahkan hal ini padanya. Ia pun teringat waktu dulu sewaktu dia menembak gila-gilaan ketika terjadi perundungan.
Yo pun langsung memasang wajah serius. Yo menembakkan pistol dunia baru dengan gaya. Dia terlihat mahir menggunakan pistol itu. Namun nyatanya tidak ada satupun target yang terkena tembakannya. Chrome terlihat kecewa karena Yo sudah berlagak keren ketika sedang menembak. Selang beberapa saat, Yo tersenyum saat ada ular jatuh setelah tembakan itu. Semua orang menduga jika Yo ini sengaja menembak ular itu. Ryusui semakin yakin kalau sekarang mereka bukan lagi mangsa yang menunggu diburu. Melihat kemampuan Yo ini, semua orang bersorak gembira. Yo membalikkan wajahnya, dia langsung berkeringat karena dari awal dia memang ingin menembak botol kaca, tetapi ternyata tidak ada satupun yang terkena tembakannya itu. Senku berkata kalau mereka membutuhkan 4 alat untuk bisa memenangkan perang dan merebut Medusa. Setelah semua alat itu selesai, rencana mereka akan dijalankan. Pertama, mereka akan menjadi kesatria berjubah hitam dan berbaris di depan musuh. Namun jika musuh tidak mengeluarkan senjata batu, maka 100% mereka akan tamat. Sementara itu Amaryllis mengambil bahan makanan dan peralatan yang ada di desanya untuk dibawa ke dalam gua. Peralatan yang dibawa Amaryllis itu langsung digunakan Yuzuriha untuk membuat jubah. Amaryllis terus menjadi orang yang mendukung pekerjaan Senku dan yang lain. Dia mendengar suara keras dari dalam gua, jadi dia ingin menyamarkan suara itu. Amaryllis datang ke desanya. Setelah dia sampai, Amaryllis menggunakan teknik menggodanya lagi. Dia berpura-pura menangis dan bertingkah seolah dia tidak bisa melupakan orang-orang yang sudah melamarnya dulu. Bahkan dia juga bersedia menikah lari asalkan pria itu bisa memukul drum yang paling kuat. Amaryllis sadar jika alasan yang ia katakan itu tidak masuk akal. Namun nyatanya ketika orang yang melamarnya dulu percaya begitu mudah dan langsung bersaing memukul drum. Dengan suara drum ini, kegiatan Senku dan yang lain di gua bisa disamarkan. Yo juga sangat senang karena dia bisa menembak dengan bebas dengan pistol barunya. Sementara itu di atas mobil laboratorium, Gen penasaran tentang bagaimana mereka bisa mengambil cahaya pembatuan dengan drone. Lagi pula musuh juga memakai tali untuk mengikat alat pembatunya. Jadi paling tidak senjata itu hanya akan menyangkut. Senku berkata kalau anggapan Gen itu 100% benar. Jadi bisa dibilang pada akhirnya mereka akan beradu kekuatan untuk menarik drone itu. Karena itulah Senku akan langsung membangkitkan tim kekuatan. Kinro, Nikki, dan Magma langsung bangkit dari pembatuan. Kinro mengamati patung batu yang ada di sana. Kinro pun langsung menanyakan situasi Kinro. Dia sudah siap untuk mendengar apapun yang dialami oleh Kinro. Amaryllis minta maaf sambil menjelaskan. Amaryllis pun minta maaf pada Kinro sambil menjelaskan situasi Kinro. Kinro tampak sedih sekaligus senang. Entah kenapa dia merasakan jika Kinro mengalami sesuatu. Jadi Kinro mengira kalau Kinro itu sudah mati. Tetapi setelah mendengar cerita tadi, dia sangat senang mendengar Kinro masih hidup berkat pemikiran cepat Kohaku. Ryusui pun langsung menjelaskan rencananya. Mereka membutuhkan Kinro untuk menjadi kesatria berjubah hitam bagian garda depan. Kinro sadar jika garda depan itu akan sangat berbahaya. Namun Kinro tanpa ragu menerima misi ini. Kinro langsung mengambil tombak emasnya serta membawa tameng di punggungnya. Kinro berjanji akan memenangkan perang ini dan menyelamatkan semuanya. Sementara itu Taijo langsung mengajak Magma untuk berlatih tarik tambang. Namun tali yang mereka gunakan langsung putus. Ternyata Senku sudah memikirkan hal ini. Dia akan membuat tali yang tidak akan putus dengan sains. Senku memproses residu batu bara. Setelah mereka memutar bahan itu, maka akan menjadi tali ringan super kuat yang tidak akan rusak dengan mudah. Tali ini disebut tali serat karbon. Chrome bertanya tentang alat yang digunakan untuk membuat tali itu. Kenapa bisa alat itu berputar seimbang di udara? Senku menjelaskan jika itu adalah efek giroskop. Maksudnya benda yang memiliki kecepatan tinggi tidak akan bergetar. Seperti halnya sepeda yang tidak jatuh ataupun bumi yang tidak bergeser adalah teori efek ini. Chrome menemukan sebuah ide. Dia berpikir untuk meletakkan hand spinner di tengah drone yang mereka buat. Senku terkejut jika itu memanglah benar. Tapi sayangnya Senku sudah terpikirkan hal ini lebih dulu dan dia juga sudah membuatnya. Sekarang drone sudah stabil.
Sementara untuk tahap akhir, Senku menggunakan gulungan resistor variabel. Dengan benda ini, maka dia dapat mengatur besaran arus listrik. Dengan kata lain, mereka akan menggunakannya untuk membuat remote dan mengontrol drone. Remote ini cukup rumit, jadi mereka memerlukan orang yang dapat membaca arah angin dengan sempurna. Jadi bisa dibilang, Ryusui lah orang yang tepat untuk menggunakan remote itu. Seketika Ryusui langsung mahir menggunakan drone itu. Ryusui mengatakan jika ini tidak jauh berbeda dengan game. Lagi pula dia juga pernah dilatih oleh gamer profesional. Setelah semua peralatan selesai, Senku menghubungi Moss untuk mengatakan kalau rencana mereka akan dimulai besok pagi ketika matahari terbit. Dan lokasi pertarungannya adalah tebing tangisan laut. Esok paginya Senku dan yang lain menggunakan jubah hitam dan langsung berjalan ke lokasi perang. Di sisi lain Moss berkata, jika sepertinya para kesatria berjubah hitam itu sudah muncul, jadi mau tidak mau dia dan Kirisame harus mengalahkan mereka. Di sana Owarashi juga memimpin pasukan untuk menuju ke lokasi perang. Senku ingin memastikan satu hal, satu-satunya syarat kemenangan mereka ialah membuat musuh melemparkan senjata pembatu. Jika mereka tidak melemparkannya, maka tidak akan ada pertarungan udara. Rencana mereka sudah siap. Setelah drone menangkap senjata pembatuan, maka tim kekuatan akan menariknya dengan tali serat karbon. Setelah itu ia akan berjaga untuk menembak pria yang berbahaya. Tidak lain dan tidak bukan ialah Moss. Perang ini melibatkan kerajaan pembatuan yang akan memusnahkan musuh, kerajaan sains yang ingin merebut senjata pembatuan, dan yang terakhir adalah Moss, kesatria terkuat yang berada di tengah-tengah keduanya. Dengan ini perang tiga arah akan dimulai. Selang beberapa saat, pasukan kerajaan pembatuan datang. Owarashi yang melihat Kinro, ia pun berpikir kalau dia adalah orang yang mengalahkannya beberapa waktu lalu. Saat musuh mulai menyerang, Kinro langsung maju ke depan. Dia bertekad untuk melindungi teman-temannya dengan tombak emas miliknya.